biaya tambahan kurirnya sebesar 20.000. Hai guys, hari ini aku mau kasih perhitungan bersih pada saat kita belanja di Keton For You. Soalnya kemarin di kolom komen ada yang minta dihitungin teksnya sama perhitungan total bersih. Aku udah buat catatan tuh sepanjang ini. Nanti aku tempel di sini aja biar kalian gampang untuk ngelihatnya. Untuk perhitungan bersih pada saat kita belanja itu biasanya ada total barangnya, biaya IMS atau ongkirnya, sama teks. Nah, kalau pada saat checkout di Keton For You-nya itu biasanya kita cuman bayar total barang sama IMS aja. Untuk teksnya itu kita bayar waktu barangnya sampai di Indonesia. Terus per Maret 2020 batas kiriman bebas pajak ke Indonesia itu di bawah dari $3 gitu. Sebelumnya itu di bawah $75. Jadi kalau udah di atas $3 otomatis kita harus bayar pajak. Untuk perhitungan teksnya simulasinya kayak gini. Di bawah $3 itu otomatis kita nggak perlu bayar apa-apa. Untuk yang selanjutnya aku kasih contoh yang kalau kita itu belanjanya di atas $3. Kalian buka aja di akun Keton For You kalian. Di situ ada total barang sama IMS. Kalau di sini punyaku total barang itu ada $40,10 atau kalau dirupiahkan itu 561.400 rupiah. Ini kursnya kita harus ambil dari kurs pajak. Kurs pajak itu kalian nanti bisa lihat di web fiskal.kemenku.go.id/informasi publik/kurs strip pajak, atau kalian bisa cari aja di Google, klik kurs pajak gitu, nanti muncul ada webnya itu. Terus untuk IMS atau ongkir ada $24,21, asuransinya itu 0. Untuk perhitungan pajaknya, yang pertama kita harus hitung NP. NP itu singkatan dari nilai pabean. Rumusnya total barang tambah IMS tambah asuransi dikalikan kurs pajak. Di sini aku asumsikan kurs pajaknya itu 14.000 supaya di sini contohnya gampang hitung. Nah, di sini total barang aku 40,10 ditambah IMS-nya $24,21, asuransinya itu 0. Kalau dijumlah itu ada $64,31 dikalikan 14.000 itu kurs pajak, hasilnya $900.340. Yang kedua, cari BM, singkatan dari bea masuk. Rumusnya tarif bea masuk dikalikan nilai pabean yang kita hitung tadi. Tarifnya itu 7,5% dikalikan sama hasil nilai pabean tadi $900.340, dapat hasilnya $67.525. Yang ketiga, kita harus cari NI atau nilai impor. Nilai impor ini kita jumlahin aja dari nilai pabean tambah dengan bea masuk, dapat $967.865. Yang keempat, kita harus hitung PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Rumusnya itu tarif PPN dikalikan nilai impor. Tarif PPN-nya itu 10% dikalikan dengan nilai impor yang kita tambahkan dari nilai pabean sama bea masuk, yaitu $967.000 tadi. Dapat PPN-nya itu adalah $96.786. Yang kelima, kita hitung PPh pasal 22 impor. Nah, berhubung di sini kan kita belinya album, untuk PPh pasal 22 itu dipungut. Terus ini total bayar pajak yang harus kita bayarkan itu didapatnya dari BM atau bea masuk ditambah dengan PPN. BM-nya tadi $67.525 ditambahkan dengan PPN kita $96.786. Total pajak yang harus kita bayar $164.311. Nah, itu kan tadi pajak yang harus kita bayar. Kalau kita mau hitung hitungan bersih, itu kan total barang ditambah IMS ditambah dengan teks. Nah, di sini total barang aku itu $561.400 ditambahkan dengan $338.940 ditambah pajaknya $164.311. Nah, total belanjaan untuk di sini kan aku belanja 4 album plus dapat poster sama benefit ikut PO di Keton For You. Total belanjaannya $1.064.651. Ini untuk 4 album. Jadi kalau kita mau hitung bersih $266.163 per album. Nah, kalau kalian mau hitung pajak tapi nggak mau repot ngitung manual gitu, kan bisa cari aplikasi namanya Mobile Bea Cukai. Di sini kalian klik aja menghitung, terus pilih hitung pungutan. Lalu di jenis impor pilih barang kiriman PJT atau pos. Untuk jenis barang kalian pilih lainnya, karena di sini kan pembelian album atau merch K-pop. Untuk mata uang sesuaikan aja mau itu dalam bentuk rupiah atau dolar. Untuk kolom free on board atau FOB isi dengan total harga barang yang dibayar. Misalkan kayak ke aku tadi totalnya $42
$40 kan, $40 itu kalau dirupiahkan tadi 561.400 rupiah sih, itu aja. Terus untuk insurance atau asuransi kosongin aja, karena kalau misalkan kalian nggak tahu atau di ketonnya kalian nggak dikenain asuransi, itu kosongin aja. Untuk freight-nya isi IMS yang kita bayar di situ kalian bisa hitung lewat aplikasi. Terus juga ada yang nanya tata cara pengambilan barang, maksudnya pas barang datang kita harus ambil sendiri ke kantor posnya atau ke bea cukai atau nanti diantar ke rumah. Nah, di sini itu ada dua. Yang pertama, kalau kita belanjanya total barang lebih dari $75, kita harus ambil sendiri di kantor pos. Nah, sebelum ambil barang, kalian bisa pastiin paket kalian itu udah sampai atau belum di ims.posindonesia.co.id. Nah, di situ kalian bisa cek dari nomor resi, terus masukin security code-nya. Nanti muncul tuh status paket kalian. Kalau statusnya udah cetak invoice atau arrival for delivery, paket kalian itu bisa diambil ke kantor posnya. Terus yang kedua, kalau total barang kalian itu kurang dari $75, nanti diantar sama kurir ke alamat kita. Nah, untuk pengiriman IMS, sepengalaman aku, pas diantar sama kurir itu barangnya, kita harus bayar biaya tambahan gitu ke kurirnya sebesar 20.000. Untuk pembayaran pajak bisa sih pakai Tokopedia, tinggal bayar aja. Pilihannya itu penerimaan negara, kalian bisa bayar di situ atau tinggal bayar langsung ke kurirnya. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi kan kalau kita ambil ke kantor pos, kalau kalian belum bayar duluan, kalian bisa bayar di kantor posnya. Nanti kalian tinggal minta bukti bayar pajaknya aja, atau waktu barang diantar ke alamat rumah langsung bayar ke kurirnya aja juga bisa. Dan jangan lupa minta bukti bayar pajaknya. Oke, gitu aja. Itu tadi cara perhitungan pajak, tata cara bayarnya, terus juga pengambilan barang, terus juga perhitungan bersih. Jadi total album yang kita beli itu kita harus keluarin berapa duit sih gitu kan. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye bye.